Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat channel Lansia Sehat. Semoga hari ini Anda semua dalam keadaan sehat, bugar, dan penuh semangat. Bagaimana kabar Anda hari ini? Dari kota mana menonton video ini? Usia berapa sekarang? Dan bagaimana kondisi kesehatan Anda? Semoga tubuh tetap kuat, pikiran tenang, dan langkah tetap ringan meski usia sudah menapak senja. Saya, Dr. Rahmat, mengucapkan terima kasih karena Anda masih setia belajar bersama di channel Lansia Sehat, tempat kita berbagi ilmu dan pengalaman untuk menjaga tubuh tetap prima di usia lanjut. Hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu tentang daun kelor, tanaman sederhana yang ternyata menyimpan segudang manfaat luar biasa bagi kesehatan lansia. Sahabat Lansia Sehat, mungkin banyak dari kita yang mengenal kelor hanya sebagai tanaman pagar atau bahan sayur bening. Padahal, di balik daun kecil berwarna hijau itu tersimpan berbagai zat gizi yang luar biasa. Dalam dunia medis, kelor dikenal dengan nama Moringa oleifera dan bahkan disebut sebagai The Miracle Tree atau pohon ajaib oleh para peneliti dunia. Julukan ini bukan tanpa alasan, karena hampir setiap bagian dari tanaman kelor, mulai dari daun, biji, hingga akarnya, memiliki khasiat kesehatan yang mengagumkan. Saya masih ingat beberapa tahun lalu, saat saya menangani seorang pasien lansia bernama Ibu Ratmini, berusia 72 tahun, asal Klaten. Beliau datang dengan keluhan sering lemas, sendi terasa nyeri, dan daya tahan tubuh menurun. Setelah saya periksa, ternyata Ibu Ratmini mengalami kekurangan zat besi dan kalsium. Menariknya, beliau bercerita bahwa sejak muda sebenarnya sering menanam kelor di pekarangan rumah, tapi jarang mengonsumsinya karena mengira itu hanya tanaman biasa. Saya kemudian menyarankan beliau untuk mulai mengonsumsi daun kelor secara rutin, baik dalam bentuk sayur bening maupun rebusan. Beberapa minggu kemudian, beliau datang kembali dengan wajah cerah dan semangat yang berbeda. Sendinya lebih ringan, tubuhnya terasa lebih kuat, dan tidurnya pun lebih nyenyak. Sejak itu, Ibu Ratmini menjadi penggerak kecil di kampungnya, mengajak para lansia lain untuk mulai menanam dan mengonsumsi kelor. Pengalaman itu menjadi titik awal saya untuk meneliti lebih dalam tentang manfaat kelor bagi tubuh lansia. Dari berbagai penelitian, ditemukan bahwa daun kelor mengandung protein nabati tinggi, vitamin A, C, dan E, serta mineral penting seperti kalsium, magnesium, kalium, dan zat besi. Semua zat itu bekerja bersama untuk menjaga daya tahan tubuh, memperlambat penuaan sel, dan menyehatkan organ penting seperti jantung, tulang, serta ginjal. Namun, yang lebih menarik adalah cara kerja kelor yang seimbang dan alami. Tidak seperti suplemen sintetis, kelor bekerja lembut dari dalam tubuh, membantu menyeimbangkan sistem metabolisme tanpa memberikan efek samping berat. Itulah mengapa banyak dokter tradisional dan modern kini mulai merekomendasikan kelor sebagai pendamping gaya hidup sehat, terutama bagi para lansia. Sahabat Lansia Sehat, tubuh kita di usia lanjut memang sudah tidak sekuat dulu. Tulang menjadi rapuh, daya tahan menurun, dan metabolisme melambat. Tetapi dengan nutrisi yang tepat dan kebiasaan yang baik, kita tetap bisa hidup produktif dan bahagia. Dan disinilah daun kelor berperan, bukan hanya sebagai pelengkap makanan, tetapi sebagai sahabat sejati bagi tubuh kita. Dalam video kali ini, saya akan membimbing Anda mengenal 15 manfaat luar biasa daun kelor menurut hasil penelitian dan pengalaman medis di lapangan. Kita akan bahas satu persatu dengan bahasa yang mudah dipahami, lengkap dengan kandungan gizi dan testimoni nyata dari para lansia yang telah merasakan manfaatnya. Namun sebelum itu, mari kita siapkan niat yang baik. Semoga pengetahuan hari ini menjadi amal, menjadi pengingat bahwa kesehatan di usia tua bukanlah hadiah, melainkan hasil dari kebiasaan baik yang kita rawat sejak sekarang. Jadi, tetap di depan layar, jangan beranjak dulu. Setelah ini, kita akan membahas mengapa daun kelor disebut sebagai tanaman ajaib penuh gizi dan bagaimana kandungannya mampu memenuhi kebutuhan nutrisi lansia setiap hari. Mari kita lanjutkan ke bab 2. Sahabat channel Lansia Sehat, sebelum kita membahas lebih jauh tentang manfaatnya, mari kita kenali lebih dekat dulu seperti apa sebenarnya tanaman kelor ini. Di berbagai daerah di Indonesia, kelor dikenal dengan sebutan yang beragam. Ada yang menyebutnya marunggai, keloro, atau murungai. Tanaman ini tumbuh subur di daerah tropis seperti Indonesia, dengan ciri khas batangnya yang ramping, daunnya kecil berwarna hijau muda, dan tersusun rapi seperti bulir-bulir mungil yang segar. Meski bentuknya sederhana, siapa sangka bahwa daun kecil ini mengandung kekuatan besar yang bisa membantu menjaga kesehatan tubuh, terutama bagi para lansia. Tidak berlebihan jika banyak pakar kesehatan menyebut kelor sebagai superfood alami dari bumi Nusantara. Dalam dunia medis internasional,
kelor dikenal dengan nama ilmiah Moringa oleifera. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, bahkan menjuluki kelor sebagai The Miracle Tree, atau pohon ajaib, karena hampir seluruh bagiannya memiliki manfaat kesehatan yang luar biasa. Mari kita mulai dari kandungan gizinya. Dalam 100 gram daun kelor segar, terkandung protein nabati yang jumlahnya 3 kali lebih tinggi dibanding bayam, menjadikannya sumber asupan penting bagi lansia yang mulai mengurangi konsumsi daging. Vitamin A yang 4 kali lebih tinggi daripada wortel, berfungsi menjaga kesehatan mata dan memperkuat sistem imun. Vitamin C 7 kali lebih banyak dari jeruk, penting untuk menjaga daya tahan tubuh dan mempercepat regenerasi sel. Kalsium 4 kali lebih banyak daripada susu sapi, membantu menjaga kepadatan tulang dan mencegah pengeroposan. Kalium 3 kali lebih banyak dibanding pisang, berperan menyeimbangkan tekanan darah dan menjaga detak jantung tetap stabil. Zat besi 2 kali lebih tinggi daripada bayam, penting untuk mencegah anemia yang sering dialami lansia. Dan tak kalah penting, antioksidan alami seperti quercetin, klorofil, dan beta-karoten yang membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Jika kita perhatikan lebih dalam, kombinasi kandungan tersebut menunjukkan bahwa kelor sebenarnya bukan sekadar sayur biasa, tetapi bisa disebut sebagai paket lengkap gizi alami. Karena itu, tidak heran bila banyak negara mulai menjadikannya bahan dasar dalam pembuatan suplemen, teh herbal, dan bubuk nutrisi untuk kalangan lansia. Saya ingin mengajak sahabat lansia sehat membayangkan betapa banyaknya manfaat yang bisa diperoleh hanya dari satu mangkuk sayur bening daun kelor. Dalam semangkuk itu, tubuh Anda mendapatkan vitamin, mineral, dan antioksidan yang bekerja bersamaan untuk memperbaiki jaringan, menjaga tekanan darah, memperkuat tulang, dan menyehatkan kulit. Semua ini bekerja tanpa efek samping berat, berbeda dengan suplemen sintetis yang sering membebani ginjal atau hati. Dulu, sebelum ada laboratorium modern, masyarakat Indonesia sudah menggunakan kelor sebagai bagian dari pengobatan tradisional. Di beberapa daerah, air rebusan daun kelor digunakan untuk menurunkan panas, membersihkan darah, dan mengatasi nyeri sendi. Para tetua di pedesaan sering mengatakan, kalau tubuh terasa lelah, minumlah air kelor, maka semangat akan kembali. Kini peribahasa itu terbukti secara ilmiah, karena senyawa aktif dalam kelor memang memiliki efek antiinflamasi dan perbaikan metabolisme. Ada pula penelitian dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada yang menemukan bahwa konsumsi ekstrak daun kelor dapat membantu menurunkan kadar kolesterol dan trigliserida pada kelompok lansia yang memiliki risiko penyakit jantung. Selain itu, penelitian dari India menunjukkan bahwa ekstrak kelor mampu menurunkan kadar gula darah dan meningkatkan sensitivitas insulin, terutama pada penderita diabetes usia lanjut. Semua hasil penelitian itu membuktikan bahwa daun kelor bukan sekadar tanaman pagar atau bahan sayur, melainkan anugerah alam yang mampu menjaga tubuh tetap seimbang. Dan yang paling menarik, kelor bisa dikonsumsi dengan cara yang sangat mudah. Bisa direbus, dijadikan sayur bening, diolah menjadi teh, bahkan dikeringkan menjadi bubuk untuk dicampur ke dalam air hangat atau jus. Saya sering menyarankan pasien lansia untuk mengonsumsi daun kelor 2 hingga 3 kali seminggu, baik dalam bentuk sayur maupun seduhan. Namun, tentu saja, porsi harus disesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing, terutama bagi mereka yang memiliki gangguan ginjal atau sedang menjalani terapi obat tertentu. Sahabat lansia sehat, jika kita melihat dari sisi medis dan pengalaman nyata, kelor bekerja dengan cara yang lembut dan berkesinambungan. Kandungan antioksidannya melindungi sel dari kerusakan, sementara mineral dan vitaminnya membantu tubuh memperbaiki diri secara alami. Karena itulah, banyak dokter mulai merekomendasikan kelor sebagai suplemen herbal pendamping gaya hidup sehat lansia. Di bab berikutnya, kita akan membahas lebih dalam bagaimana daun kelor bisa memperkuat daya tahan tubuh, membantu mencegah infeksi, dan menjaga energi agar tetap stabil meskipun usia terus bertambah. Karena kesehatan bukan hanya tentang tidak sakit, tetapi tentang bagaimana tubuh tetap kuat, semangat tetap hidup, dan hati tetap bahagia. Mari kita lanjut ke bab 3. Sahabat channel Lansia Sehat, salah satu tantangan terbesar yang sering dialami oleh para lansia adalah penurunan daya tahan tubuh. Semakin bertambah usia, sistem imun menjadi lebih lemah, kemampuan sel darah putih untuk melawan virus menurun, dan tubuh pun menjadi lebih rentan terhadap berbagai penyakit. Namun kabar baiknya, daun kelor ternyata memiliki kandungan alami yang mampu memperkuat sistem pertahanan tubuh kita dari dalam secara lembut dan berkesinambungan. Daun kelor mengandung berbagai jenis antioksidan kuat seperti quercetin, beta-karoten, vitamin C, dan chlorogenic acid. Senyawa-senyawa ini berperan penting dalam melawan radikal bebas,
zat berbahaya yang dapat mempercepat penuaan sel dan menyebabkan berbagai gangguan kesehatan seperti kanker, penyakit jantung, dan gangguan saraf. Bayangkan saja, setiap kali tubuh kita terpapar polusi, stres, atau makanan tinggi lemak, radikal bebas mulai menyerang sel sehat. Nah, antioksidan dalam kelor bekerja seperti tameng pelindung yang mencegah kerusakan tersebut. Selain itu, vitamin C dalam daun kelor berperan meningkatkan produksi sel darah putih yang menjadi garda depan pertahanan tubuh. Sementara beta-karoten, yang merupakan bentuk awal dari vitamin A, memperkuat selaput lendir di saluran pernapasan sehingga tubuh lebih tahan terhadap infeksi. Inilah sebabnya mengapa lansia yang rutin mengonsumsi air rebusan kelor atau sayur kelor cenderung jarang mengalami flu, batuk, atau pilek berulang. Saya ingin menceritakan pengalaman salah satu pasien saya, Pak Sutarmo, usia 68 tahun, asal Sragen. Beliau sudah lama menderita kelelahan kronis dan sering terserang flu. Setelah berdiskusi panjang, saya sarankan beliau menambahkan daun kelor ke dalam menu makan mingguannya. Hanya dengan 1 mangkuk sayur bening kelor setiap 2 hari sekali, ditambah kebiasaan tidur cukup dan minum air putih yang cukup, hasilnya luar biasa. Dalam waktu 1 bulan, Pak Sutarmo mengaku jarang merasa lemas, lebih jarang sakit, dan bahkan semangatnya untuk berkebun kembali tumbuh. Hasil pemeriksaan darah juga menunjukkan peningkatan kadar hemoglobin dan penurunan kadar kolesterol. Secara medis, daun kelor juga memiliki kemampuan antimikroba dan antivirus. Artinya, kandungan alaminya mampu membantu tubuh melawan infeksi ringan seperti flu, radang tenggorokan, atau gangguan pencernaan akibat bakteri. Beberapa penelitian dari jurnal kedokteran di Filipina dan India menyebutkan bahwa ekstrak daun kelor dapat menghambat pertumbuhan bakteri seperti E. coli dan Staphylococcus aureus, yang sering menjadi penyebab infeksi kulit dan pencernaan pada usia lanjut. Selain antioksidan dan vitamin, daun kelor juga mengandung asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh untuk memperbaiki jaringan dan membentuk protein baru. Bagi lansia, ini sangat penting, karena tubuh yang menua biasanya kehilangan kemampuan memperbaiki jaringan dengan cepat. Kelor membantu memperlambat proses ini, membuat tubuh tetap tangguh, dan menjaga otot agar tidak mudah lemah. Kandungan zat besi yang tinggi dalam daun kelor juga tidak bisa diabaikan. Zat besi berfungsi membawa oksigen ke seluruh tubuh melalui darah, sehingga energi tetap stabil. Banyak lansia yang sering merasa cepat lelah bukan karena usia semata, melainkan karena kurang zat besi. Dengan rutin mengonsumsi daun kelor, kebutuhan zat besi dapat tercukupi secara alami tanpa perlu konsumsi obat penambah darah yang sering menyebabkan efek samping seperti mual atau gangguan lambung. Sahabat lansia sehat, penting juga untuk memahami bahwa sistem imun yang kuat tidak hanya bergantung pada makanan bergizi, tetapi juga pada keseimbangan hidup secara menyeluruh. Mengonsumsi kelor secara rutin bisa menjadi bagian dari gaya hidup sehat, disertai dengan tidur cukup, olahraga ringan, dan mengelola stres dengan baik. Banyak lansia yang setelah rutin mengonsumsi kelor mengaku merasa lebih tenang dan jarang merasa cemas. Ini karena kelor mengandung senyawa triptofan, asam amino yang membantu meningkatkan kadar serotonin, hormon yang berperan dalam menjaga suasana hati tetap stabil. Tubuh yang sehat dan pikiran yang tenang adalah kombinasi ideal untuk menjaga daya tahan tubuh di usia lanjut. Dari berbagai penelitian dan pengalaman klinis, dapat disimpulkan bahwa daun kelor bukan hanya menambah nutrisi, tetapi juga membangun benteng alami yang membuat tubuh lansia lebih kuat menghadapi penyakit. Itulah mengapa banyak dokter mulai menyarankan pasien usia lanjut untuk menjadikan kelor sebagai bagian dari pola makan harian. Bagi Anda yang baru pertama kali mencoba, mulailah dari porsi kecil, misalnya 1 mangkuk sayur kelor atau 1 gelas air rebusan kelor setiap 2 hari. Rasakan perubahan secara perlahan. Tubuh terasa lebih ringan, tidur lebih nyenyak, dan semangat lebih stabil. Dalam waktu beberapa minggu, sistem imun Anda akan terasa lebih tangguh. Di bab berikutnya, kita akan membahas bagaimana daun kelor juga berperan besar dalam menjaga kesehatan jantung dan menstabilkan tekanan darah, 2 hal penting yang sangat menentukan kualitas hidup para lansia. Jadi tetap bersama saya, karena kita akan masuk ke pembahasan menarik berikutnya. Bab 4. Sahabat channel Lansia Sehat, di usia lanjut, jantung dan pembuluh darah menjadi 2 organ vital yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Banyak lansia yang mengalami keluhan seperti dada terasa berdebar, kepala mudah pusing, atau tekanan darah yang sering naik turun tanpa sebab yang jelas. Semua itu adalah tanda bahwa sistem kardiovaskular kita mulai bekerja lebih keras dari biasanya. Nah, kabar baiknya, daun kelor ternyata punya peran besar dalam membantu menjaga kesehatan jantung dan menstabilkan tekanan darah secara alami. Daun kelor mengandung magnesium, kalium,
dan antioksidan flavonoid yang sangat bermanfaat untuk sistem peredaran darah. Magnesium membantu mengatur detak jantung agar tetap normal, sementara kalium menjaga keseimbangan cairan dan tekanan darah dalam tubuh. Kombinasi keduanya bekerja menenangkan dinding pembuluh darah, sehingga aliran darah menjadi lebih lancar dan tekanan di dalam arteri bisa tetap stabil. Bagi para lansia, menjaga elastisitas pembuluh darah itu sangat penting. Ketika pembuluh darah mengeras, jantung harus memompa darah lebih kuat untuk mengalirkannya ke seluruh tubuh. Kondisi ini sering menjadi penyebab hipertensi kronis, stroke, dan penyakit jantung koroner. Senyawa quercetin dalam daun kelor terbukti dapat membantu mencegah kekakuan pada dinding arteri dan mengurangi kadar kolesterol jahat, LDL, sambil meningkatkan kolesterol baik, HDL, yang justru melindungi jantung. Salah satu penelitian dari Department of Pharmacology, University of Nairobi menemukan bahwa ekstrak daun kelor memiliki efek antihipertensi alami yang setara dengan obat tekanan darah ringan, tetapi tanpa efek samping signifikan. Hasil penelitian itu juga menunjukkan bahwa konsumsi rutin daun kelor membantu memperbaiki profil lipid darah, menurunkan kadar trigliserida, serta mencegah penumpukan lemak di pembuluh arteri. Saya masih ingat kisah seorang pasien bernama Pak Yatno, usia 70 tahun, asal Magelang. Beliau sudah bertahun-tahun mengonsumsi obat hipertensi. Namun, tekanan darahnya tetap sering naik, terutama ketika cuaca panas atau saat stres. Saya kemudian menyarankan beliau untuk menambahkan air rebusan daun kelor dalam rutinitas hariannya 2 kali seminggu saja. 3 minggu kemudian, hasil pemeriksaan tekanan darahnya stabil di angka 130/80 mmHg, tanpa keluhan pusing atau jantung berdebar. Pak Yatno mengaku tubuhnya terasa lebih ringan dan tidur malam lebih nyenyak. Sahabat lansia sehat, efek menenangkan ini bukan kebetulan. Daun kelor mengandung asam lemak omega-3 dan omega-6 dalam kadar alami yang membantu menurunkan peradangan pada pembuluh darah. Senyawa ini juga membantu jantung memompa darah dengan lebih efisien. Selain itu, adanya fitosterol dalam kelor membantu mengurangi penyerapan kolesterol jahat dari makanan, sehingga kadar lemak darah tetap terkendali. Selain untuk jantung, kelor juga membantu mengatur sirkulasi darah ke otak. Hal ini penting bagi lansia karena aliran darah yang lancar ke otak membantu mencegah pusing, kesemutan, dan risiko stroke ringan. Jadi, ketika Anda rutin mengonsumsi kelor, bukan hanya jantung yang mendapatkan manfaat, tetapi juga seluruh sistem peredaran darah Anda ikut terjaga. Perlu diingat, pola hidup sehat tetap menjadi kunci utama. Mengonsumsi daun kelor sebaiknya dibarengi dengan pengurangan konsumsi garam berlebih, menjaga berat badan, dan berolahraga ringan seperti jalan pagi atau senam lansia. Dengan cara itu, efek kelor akan bekerja lebih optimal dalam membantu menstabilkan tekanan darah dan memperkuat jantung. Banyak sahabat lansia yang merasa ragu di awal karena menganggap daun kelor hanyalah bahan sayur sederhana. Tapi begitu mereka rutin mengonsumsi selama beberapa minggu, hasilnya mulai terasa. Tubuh terasa lebih segar, pernapasan lebih lega, dan kepala tidak mudah pening. Semua itu terjadi karena jantung bekerja lebih efisien dan tekanan darah berada pada batas yang aman. Dari sisi medis, efek ini sangat logis. Kelor memiliki kombinasi antioksidan, mineral, dan senyawa fitokimia yang mendukung kerja sistem kardiovaskular. Antioksidan mencegah oksidasi kolesterol jahat, sementara mineral menjaga keseimbangan cairan tubuh dan tekanan di dinding pembuluh darah. Ini yang membuat daun kelor dianggap sebagai makanan terbaik bagi lansia dengan risiko hipertensi dan penyakit jantung. Bagi Anda yang ingin mencoba, cukup rebus segenggam daun kelor segar dalam 2 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Minum airnya saat hangat, 1-2 kali seminggu. Atau, bisa juga mengonsumsi sayur bening kelor dengan tambahan bawang putih dan sedikit jahe. Kombinasi ini tidak hanya menambah cita rasa, tapi juga memperkuat manfaatnya untuk jantung. Sahabat lansia sehat, jantung yang sehat berarti hidup yang lebih tenang. Saat aliran darah lancar dan tekanan stabil, tubuh menjadi lebih ringan, kepala jernih, dan tidur pun lebih nyenyak. Semua itu berawal dari satu langkah sederhana, menjaga keseimbangan asupan nutrisi alami, salah satunya dari daun kelor. Pada bab selanjutnya, kita akan membahas bagaimana daun kelor juga membantu mengatur kadar gula darah dan memperbaiki pencernaan, 2 hal yang sangat penting bagi lansia agar tubuh tetap kuat dan tidak mudah lelah. Jadi tetap bersama saya, kita lanjutkan ke bab 5. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita memahami bagaimana daun kelor berperan besar dalam menjaga kesehatan jantung dan tekanan darah, kini saatnya kita mengupas manfaat luar biasa lainnya, yaitu dalam hal mengatur kadar gula darah dan memperbaiki sistem pencernaan.
Dua hal ini seringkali menjadi masalah besar bagi para lansia. Kadar gula yang tidak stabil dapat berujung pada komplikasi serius, sementara sistem pencernaan yang terganggu dapat menyebabkan ketidaknyamanan harian yang melelahkan. Mari kita mulai dari sisi gula darah. Di usia lanjut, tubuh cenderung mengalami penurunan sensitivitas terhadap insulin. Ini artinya, tubuh membutuhkan lebih banyak insulin untuk memproses gula yang masuk melalui makanan. Jika tidak dikendalikan, gula darah bisa terus meningkat, dan inilah awal dari penyakit diabetes tipe 2 yang banyak diderita para lansia. Nah, daun kelor hadir sebagai solusi alami yang mampu membantu tubuh mengatur kadar gula darah secara efektif. Daun kelor mengandung senyawa aktif bernama isothiocyanate yang berperan penting dalam meningkatkan sensitivitas insulin. Senyawa ini bekerja membantu sel-sel tubuh merespons insulin dengan lebih baik, sehingga gula dalam darah dapat diserap dan digunakan dengan lebih efisien. Selain itu, kelor juga memiliki kandungan asam klorogenat yang terbukti mampu memperlambat penyerapan gula dari usus ke dalam darah setelah makan. Hasilnya, lonjakan gula darah bisa ditekan dan tubuh tidak cepat lelah. Saya pernah menangani pasien lansia bernama Ibu Sumarni, usia 66 tahun, yang sudah 10 tahun mengidap diabetes. Setiap pagi, beliau harus mengonsumsi obat antidiabetik dan merasa sangat tergantung pada obat-obatan tersebut. Setelah berdiskusi dan melihat hasil pemeriksaan yang relatif stabil, saya menyarankan agar beliau menambahkan daun kelor ke dalam pola makannya, sebagai pelengkap alami, bukan pengganti obat. 2 bulan kemudian, gula darah puasa Ibu Sumarni turun dari 145 mgdl menjadi 110 mgdl, dan kadar HbA1c-nya juga membaik. Beliau merasa lebih bertenaga dan mulai bisa mengurangi takaran obat dengan seizin dokter. Sahabat lansia sehat, ini membuktikan bahwa daun kelor bukan hanya pelengkap rasa, tetapi benar-benar memberikan manfaat fisiologis yang nyata. Bahkan, dalam jurnal Frontiers in Pharmacology, disebutkan bahwa konsumsi rutin daun kelor dalam bentuk teh, ekstrak, atau bubuk dapat memberikan efek hipoglikemik yang signifikan tanpa menyebabkan penurunan gula darah yang drastis, sehingga aman dikonsumsi oleh lansia. Kita juga tidak bisa melupakan peran daun kelor dalam menjaga kesehatan sistem pencernaan. Kandungan serat alami dalam daun kelor cukup tinggi, baik serat larut maupun tidak larut. Serat larut membantu menurunkan kolesterol dan mengatur kadar gula, sementara serat tidak larut membantu memperlancar proses buang air besar dan mencegah sembelit, keluhan yang sangat sering dialami para lansia. Selain itu, kelor juga mengandung senyawa antimikroba alami yang membantu menjaga keseimbangan flora baik dalam usus. Ini penting karena lansia sering mengalami ketidakseimbangan mikrobiota usus akibat konsumsi obat-obatan jangka panjang, makanan rendah serat, atau kurangnya asupan cairan. Ketidakseimbangan ini bisa menimbulkan keluhan seperti perut kembung, diare, atau konstipasi kronis. Dengan mengonsumsi kelor secara teratur, kondisi usus menjadi lebih stabil, proses penyerapan nutrisi berjalan optimal, dan perut terasa lebih ringan. Ada satu cerita menarik dari Pak Mulyono, seorang lansia berusia 74 tahun asal Sidoarjo. Beliau mengeluhkan sering sembelit dan perut kembung setelah makan. Setelah saya periksa, tidak ada kelainan struktural pada ususnya, namun pola makannya kurang serat. Saya sarankan beliau untuk mencoba sayur bening daun kelor setiap sore. Hasilnya, dalam waktu 1 minggu, beliau sudah merasa jauh lebih nyaman, buang air besar menjadi lancar tanpa nyeri, dan tidur malam pun tidak terganggu oleh rasa kembung. Satu lagi keunggulan kelor, sifat detoksifikasi alaminya. Kelor mampu membantu membersihkan saluran pencernaan dari sisa makanan, racun, dan zat kimia berbahaya. Hal ini karena adanya kandungan klorofil yang bekerja seperti penyerap racun alami dalam tubuh. Namun, sahabat lansia sehat, penting untuk mengingat bahwa semua manfaat ini akan terasa optimal jika daun kelor dikonsumsi secara teratur dan seimbang, tidak berlebihan. Bagi Anda yang ingin mengolahnya sendiri di rumah, bisa merebus 1 genggam daun kelor dengan 2 gelas air hingga tersisa 1 gelas, lalu diminum saat hangat. Bisa juga ditambahkan ke dalam sup bening, tumisan, atau bahkan dijadikan teh kelor kering yang mudah disimpan. Dan tentu saja, kelor bukan obat utama untuk diabetes atau gangguan pencernaan, melainkan pendamping gaya hidup sehat. Tetap kontrol asupan gula, jaga berat badan ideal, cukupi kebutuhan air harian, dan lakukan aktivitas fisik ringan setiap hari. Pada bab berikutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang manfaat daun kelor untuk menjaga kekuatan tulang dan sendi lansia, masalah yang juga sangat umum terjadi akibat proses penuaan alami. Maka dari itu, tetap bersama saya di bab 6. Sahabat channel Lansia Sehat, kini kita sampai pada salah satu bagian penting dari pembahasan kita,
Bagaimana daun kelor bisa membantu menjaga kekuatan tulang dan sendi di usia lanjut? Seiring bertambahnya usia, banyak di antara kita mulai merasakan nyeri lutut, punggung terasa kaku saat bangun tidur, atau bahkan kesulitan untuk berjalan jauh karena sendi tidak lagi sefleksibel dulu. Ini adalah kondisi yang sangat umum, namun bukan berarti harus dibiarkan begitu saja. Kondisi tulang dan sendi lansia cenderung melemah karena dua alasan utama, penurunan kepadatan tulang dan peradangan pada persendian. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya kadar kalsium dalam tubuh, serta proses alami penuaan yang membuat jaringan tulang kehilangan kekuatannya secara perlahan. Di saat bersamaan, peradangan ringan atau kronis yang menyerang sendi menyebabkan rasa nyeri, kaku, dan keterbatasan gerak. Namun kabar baiknya, daun kelor hadir sebagai solusi alami yang sangat potensial untuk kedua permasalahan ini. Pertama, mari kita lihat dari sisi kepadatan tulang. Daun kelor mengandung kalsium dalam jumlah tinggi, bahkan lebih tinggi daripada susu sapi. Dalam 100 gram daun kelor segar, terdapat sekitar 185 mg kalsium yang sangat membantu dalam mempertahankan kekuatan tulang. Selain itu, kelor juga kaya akan fosfor, magnesium, dan vitamin K, semua komponen penting untuk menjaga tulang tetap kuat dan mencegah pengeroposan atau osteoporosis. Berbagai penelitian menyebutkan bahwa konsumsi rutin daun kelor membantu meningkatkan kepadatan mineral tulang, terutama pada lansia wanita yang sudah memasuki masa menopause. Dalam fase ini, tubuh secara alami kehilangan hormon estrogen yang menyebabkan tulang menjadi rapuh lebih cepat. Dengan asupan kalsium dan vitamin K dari daun kelor, proses ini dapat diperlambat secara alami. Saya teringat seorang pasien senior bernama Ibu Haja Surtini, berusia 75 tahun, asal Banyuwangi. Beliau sering mengeluh nyeri di lutut saat naik tangga, dan hasil röntgen menunjukkan bahwa ada tanda-tanda osteoporosis ringan. Selain mengonsumsi obat yang diberikan dokter spesialis, saya sarankan beliau untuk mulai rutin makan sayur kelor dan minum rebusannya seminggu 3 kali. 2 bulan berlalu, beliau datang dengan cerita penuh semangat. Rasa nyerinya jauh berkurang, dan beliau bisa kembali aktif mengikuti senam lansia setiap Sabtu pagi. Kedua, dari sisi persendian, daun kelor mengandung senyawa antiinflamasi seperti quercetin dan isothiocyanate. Senyawa ini bekerja dengan menekan enzim-enzim pemicu peradangan dalam tubuh, seperti COX-2 dan TNF. Dengan menekan aktivitas enzim tersebut, rasa nyeri akibat peradangan sendi seperti osteoartritis atau rematik bisa dikurangi. Selain itu, kelor juga mengandung asam lemak omega-3 alami yang dikenal memiliki efek menenangkan peradangan kronis pada sendi. Maka tak heran jika banyak lansia yang rutin minum air rebusan daun kelor melaporkan bahwa tubuh mereka terasa lebih ringan, lutut tidak mudah nyeri, dan pergelangan tangan tidak cepat pegal saat berkegiatan. Efek menyejukkan dari daun kelor juga terasa pada jaringan ikat di antara tulang dan sendi. Kandungan protein nabati dalam kelor membantu memperbaiki dan memperkuat struktur jaringan lunak yang menopang pergerakan sendi. Artinya, bukan hanya tulang yang menjadi kuat, tetapi juga jaringan di sekitarnya menjadi lebih elastis dan tahan tekanan. Ada satu kisah menarik dari Pak Yusran, lansia berusia 71 tahun asal Padang yang hobi memancing. Beliau dulu sering mengeluh sulit berdiri lama karena nyeri di kaki dan lutut. Setelah membaca artikel tentang manfaat daun kelor, beliau mencoba mengeringkan daun kelor lalu menyeduhnya seperti teh. Dalam waktu 1 bulan, rasa nyeri yang biasa muncul saat jongkok atau berdiri lama mulai berkurang. Kini, beliau kembali bisa menikmati hobi memancing sambil duduk lama di tepi danau tanpa rasa nyeri berlebihan. Sahabat lansia sehat, manfaat ini bisa Anda rasakan juga asalkan dikonsumsi secara teratur dan terukur. Untuk membantu tulang dan sendi, konsumsi 2 kali seminggu saja sudah cukup memberi efek. Anda bisa merebus 1 genggam daun kelor segar dalam 2 gelas air selama 10 menit, lalu minum saat hangat. Bisa juga diolah menjadi sayur bening yang dicampur dengan tempe atau tahu untuk menambah asupan protein. Namun tentu saja, daun kelor tidak bisa bekerja sendirian. Ia harus dibarengi dengan gaya hidup sehat, seperti rutin berjemur pagi hari untuk mendapat vitamin D, olahraga ringan seperti jalan kaki atau senam sendi, serta menghindari makanan tinggi garam dan lemak jenuh yang bisa memicu peradangan. Sebagai dokter, saya selalu menekankan bahwa memperkuat tulang dan sendi itu bukan hanya soal minum suplemen atau obat mahal, tetapi soal konsistensi merawat tubuh secara alami. Daun kelor memberikan pilihan yang mudah, murah, dan aman bagi lansia untuk memperkuat fondasi tubuh dari dalam. Pada bab selanjutnya, kita akan membahas bagian yang tidak kalah pentingnya, yaitu bagaimana daun kelor bisa menjaga daya ingat, kejernihan pikiran, dan kesehatan otak lansia agar tetap aktif, fokus,
dan tidak mudah pikun. Maka tetap bersama saya di bab 7, peningkat daya ingat dan ketenangan pikiran. Sahabat channel Lansia Sehat, di usia lanjut, menjaga kesehatan pikiran sama pentingnya dengan menjaga kesehatan tubuh. Banyak lansia yang mulai merasa mudah lupa, sulit berkonsentrasi, atau bahkan mengalami kebingungan ringan saat menjalani aktivitas harian. Ini adalah hal yang wajar karena seiring pertambahan usia, fungsi otak juga mengalami penurunan. Namun, bukan berarti hal tersebut tidak bisa dicegah atau diperlambat. Disinilah peran daun kelor kembali muncul sebagai salah satu solusi alami yang mendukung kesehatan otak dan menjaga daya ingat lansia tetap tajam. Mari kita mulai dari sisi kandungan. Daun kelor mengandung vitamin B kompleks, terutama vitamin B1, tiamin, B6, piridoksin, dan B9, asam folat, yang sangat berperan dalam mendukung kerja sistem saraf pusat. Vitamin-vitamin ini membantu pembentukan neurotransmitter, yaitu senyawa kimia yang mengatur sinyal antara sel-sel otak. Semakin baik komunikasi antar sel otak, maka semakin baik pula kemampuan seseorang dalam berpikir, mengingat, dan memahami informasi. Selain itu, kelor juga kaya akan antioksidan, seperti quercetin, beta-karoten, dan vitamin C dan E yang memiliki efek protektif terhadap sel-sel otak dari kerusakan oksidatif. Radikal bebas yang masuk melalui makanan tidak sehat, polusi, atau stres emosional dapat merusak sel otak secara perlahan. Dengan adanya antioksidan kuat dari kelor, proses penuaan otak dapat diperlambat, sehingga lansia tetap mampu berpikir jernih, menyusun rencana, dan berkomunikasi dengan baik. Dalam sebuah penelitian yang dimuat di Journal of Neuroscience Research, disebutkan bahwa kandungan polifenol dalam daun kelor memiliki efek neuroprotektif, artinya mampu melindungi saraf otak dari kerusakan dan memperkuat daya ingat. Bahkan, penelitian awal menunjukkan potensi kelor dalam mencegah gangguan neurodegeneratif seperti Alzheimer dan demensia yang umum terjadi pada usia lanjut. Saya teringat pengalaman seorang pasien lansia bernama Pak Darmo, usia 69 tahun, asal Blitar. Beliau datang ke klinik dengan keluhan sering lupa menaruh barang, salah menyebut nama cucunya, dan kesulitan menyusun kalimat saat berbicara di depan umum. Setelah konsultasi, saya tidak langsung memberi obat, melainkan menyarankan perubahan gaya hidup, termasuk mengonsumsi daun kelor secara rutin, khususnya dalam bentuk teh hangat setiap pagi. 2 bulan berlalu, Pak Darmo kembali dengan wajah sumringah. Beliau mengaku lebih tenang, lebih fokus saat berbicara, dan mampu mengingat nama cucunya dengan jelas. Ini membuktikan bahwa pendekatan alami bisa memberikan perubahan nyata, asal dilakukan dengan konsisten. Selain daya ingat, kelor juga membantu meningkatkan keseimbangan emosi dan ketenangan pikiran. Kandungan asam aminotriptofan dalam daun kelor membantu produksi serotonin, yaitu hormon kebahagiaan yang mengatur suasana hati. Ketika kadar serotonin cukup, perasaan cemas dan gelisah akan berkurang. Ini sangat penting bagi para lansia yang sering mengalami gangguan tidur atau stres ringan karena perubahan suasana hati yang cepat. Saya sering menyarankan pasien lansia untuk mengonsumsi rebusan daun kelor hangat di malam hari sebelum tidur, terutama bagi mereka yang merasa gelisah atau sering terbangun tengah malam. Efek menenangkan dari kelor membantu tubuh rileks dan membuat tidur lebih berkualitas. Tidur yang cukup akan membantu regenerasi sel otak dan memperbaiki daya konsentrasi keesokan harinya. Kita juga perlu memahami bahwa aktivitas mental lansia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor usia, tetapi juga oleh asupan nutrisi harian. Kekurangan zat besi, vitamin B, dan magnesium dapat membuat seseorang cepat lelah secara mental dan emosional. Untungnya, daun kelor mengandung semua nutrisi itu secara alami dan mudah diserap oleh tubuh, tanpa perlu takut efek samping sebagaimana jika mengonsumsi suplemen sintetis dalam jangka panjang. Sahabat lansia sehat, menjaga otak tetap aktif dan pikiran tetap tenang bukan perkara sulit. Mulailah dengan langkah sederhana. Luangkan waktu untuk minum seduhan kelor 2 kali seminggu, perbanyak membaca atau berdiskusi dengan orang terdekat, dan hindari isolasi sosial. Aktivitas ringan seperti bermain teka-teki silang, bercerita pada cucu, atau menyimak video edukatif seperti ini adalah cara sederhana untuk melatih daya pikir. Saya juga ingin berbagi satu tips. Campurkan daun kelor dengan jahe atau madu alami saat menyeduhnya, agar rasanya lebih enak dan manfaatnya bertambah. Kombinasi ini juga membantu memperlancar peredaran darah ke otak dan menjaga fungsi saraf tetap optimal. Daun kelor bukan hanya untuk tubuh, tetapi juga untuk jiwa dan pikiran. Di usia senja, kita layak menikmati hidup dengan ketenangan dan kewaspadaan mental. Kita berhak tetap bisa mengingat masa lalu, menikmati masa kini, dan merencanakan hari esok,
Dan semua itu bisa dimulai dari semangkuk kelor yang kita konsumsi dengan niat untuk sehat. Selanjutnya, kita akan bahas manfaat daun kelor yang tidak kalah menarik, yaitu kemampuannya dalam membantu merawat kesehatan kulit dan mata, dua aspek penting yang sangat memengaruhi kualitas hidup dan kepercayaan diri lansia. Jadi mari lanjutkan ke bab 8. Sahabat channel Lansia Sehat, siapa bilang kulit sehat dan mata jernih hanya untuk anak muda? Justru di usia lanjut, menjaga kondisi kulit dan penglihatan adalah bentuk rasa syukur dan penghormatan terhadap tubuh yang telah menemani kita puluhan tahun. Banyak lansia merasa kulitnya cepat kering, keriput makin jelas, dan penglihatan mulai kabur. Tapi tahukah Anda bahwa daun kelor menyimpan solusi alami untuk kedua hal tersebut? Mari kita mulai dari kulit, lapisan pelindung tubuh yang paling luar. Seiring bertambahnya usia, produksi kolagen alami dalam tubuh menurun, menyebabkan elastisitas kulit berkurang. Akibatnya, kulit menjadi kendor, kering, dan muncul garis-garis halus di sekitar mata, mulut, dan leher. Sinar matahari, polusi, dan makanan tinggi lemak juga mempercepat kerusakan kulit. Daun kelor kaya akan vitamin C dan vitamin E, dua antioksidan utama yang sangat dibutuhkan kulit untuk melawan radikal bebas. Vitamin C berperan dalam pembentukan kolagen, protein penting untuk menjaga kulit tetap kencang dan kenyal. Sedangkan vitamin E membantu menjaga kelembapan alami kulit, mencegah kekeringan, serta melindungi dari efek buruk sinar ultraviolet. Tak hanya itu, kandungan beta-karoten dalam kelor juga membantu memperbaiki jaringan kulit yang rusak. Beta-karoten diubah tubuh menjadi vitamin A, yang sangat efektif dalam mempercepat regenerasi sel kulit, mencegah jerawat, dan memperhalus permukaan kulit. Salah satu pasien saya, Ibu Musrifah dari Yogyakarta, usia 67 tahun, pernah mengeluh kulit wajahnya terasa kusam dan kasar, meski sudah menggunakan berbagai pelembab. Saya sarankan beliau untuk mencoba masker wajah alami dari daun kelor yang ditumbuk halus dicampur madu. Hanya 2 kali seminggu selama 1 bulan, kulit wajah beliau mulai tampak lebih cerah, terasa lembab, dan tidak mudah gatal. Ternyata efeknya tidak hanya dirasakan di wajah, tapi juga di lengan dan kaki yang selama ini sering bersisik. Anda juga bisa mencoba sendiri di rumah. Ambil segenggam daun kelor segar, tumbuk hingga halus, campurkan dengan 1 sendok teh madu, dan oleskan di wajah selama 10-15 menit, lalu bilas. Gunakan 2 kali seminggu untuk hasil maksimal. Selain digunakan sebagai masker, konsumsi air rebusan daun kelor juga memperbaiki kondisi kulit dari dalam. Inilah kekuatan ganda yang tidak dimiliki bahan kosmetik biasa. Lalu bagaimana dengan mata? Bagi banyak lansia, penglihatan yang mulai kabur, mata mudah lelah, atau rabun dekat merupakan keluhan harian. Aktivitas sederhana seperti membaca, menonton televisi, atau mengenali wajah cucu bisa menjadi tantangan tersendiri. Daun kelor menyimpan senjata alami untuk menjaga kesehatan mata, yaitu kandungan vitamin A, lutein, dan zeaxanthin. Vitamin A adalah nutrisi utama untuk mata. Ia membantu mempertahankan lapisan pelindung di permukaan mata dan mencegah mata kering. Kekurangan vitamin A dapat menyebabkan gangguan penglihatan di malam hari, night blindness, dan memperbesar risiko infeksi. Sementara itu, lutein dan zeaxanthin adalah 2 jenis antioksidan yang dikenal mampu menyaring cahaya biru berbahaya dan mencegah kerusakan retina, penyebab utama gangguan penglihatan usia lanjut seperti degenerasi makula. Dalam sebuah studi yang dilakukan di India, para lansia yang rutin mengonsumsi daun kelor menunjukkan peningkatan ketajaman visual dan penurunan keluhan mata kering secara signifikan. Ini menunjukkan bahwa mengonsumsi kelor tidak hanya menutrisi tubuh, tetapi juga secara langsung melindungi mata dari dalam. Sahabat lansia sehat, saya sering menyarankan pasien lansia untuk menambahkan kelor ke dalam menu sarapan pagi mereka. Misalnya, sayur bening daun kelor dengan jagung muda dan tempe kukus. Selain lezat, hidangan ini membantu mencukupi kebutuhan vitamin A dan C harian tanpa perlu membeli suplemen mahal. Dan jika Anda ingin lebih praktis, Anda bisa menjemur daun kelor lalu menggilingnya menjadi bubuk. Campurkan setengah sendok teh bubuk kelor ke dalam air hangat atau teh herbal Anda. Mudah, murah, dan sangat bermanfaat. Lebih dari itu, kesehatan kulit dan mata juga sangat erat kaitannya dengan keseimbangan cairan tubuh dan istirahat yang cukup. Daun kelor membantu menjaga hidrasi alami kulit, memperbaiki sirkulasi darah ke jaringan mata, dan mendukung sistem kekebalan tubuh agar bisa melindungi kedua organ tersebut dari kerusakan akibat penuaan. Saya juga ingin menekankan bahwa penampilan yang segar dan mata yang sehat bukan soal kosmetik, melainkan soal nutrisi dan perawatan dari dalam.
Lansia yang kulitnya cerah dan matanya tajam seringkali adalah mereka yang mengonsumsi makanan alami dan menjaga pola hidup sehat, termasuk menghindari rokok, memperbanyak air putih, serta aktif bergerak setiap hari. Nah, setelah memahami bagaimana daun kelor berperan dalam menjaga kulit tetap cerah dan mata tetap tajam, kita akan masuk ke bagian penutup dari rangkaian ini, sebuah kesimpulan yang merangkum semua manfaat luar biasa dari daun kelor, disertai doa dan pesan bagi semua sahabat lansia sehat di seluruh Indonesia. Jadi mari kita lanjutkan ke bab 9. Sahabat channel Lansia Sehat, kita telah menempuh perjalanan panjang bersama dalam menjelajahi satu topik yang tampak sederhana namun ternyata menyimpan kekuatan luar biasa, daun kelor. Dari awal kita membahas mulai dari kandungan gizinya, manfaat untuk daya tahan tubuh, kesehatan jantung, kestabilan gula darah, kekuatan tulang dan sendi, hingga bagaimana kelor mampu menjaga kejernihan pikiran serta merawat kulit dan mata di usia lanjut. Mari kita sejenak menyegarkan ingatan dengan merangkum kembali 15 manfaat utama daun kelor bagi kesehatan lansia yang telah kita bahas dari bab 1 hingga bab 8. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan kandungan vitamin C, quercetin, dan antioksidan. Menstabilkan tekanan darah berkat kandungan kalium dan magnesium. Menurunkan kadar gula darah dengan isothiocyanate dan asam klorogenat. Meningkatkan kepadatan tulang melalui asupan kalsium dan vitamin K alami. Meredakan nyeri sendi dan radang dengan senyawa antiinflamasi alami. Memperkuat daya ingat dan fungsi otak dengan vitamin B kompleks dan triptofan. Menjaga ketenangan emosi dan kualitas tidur melalui peningkatan serotonin alami. Menutrisi kulit dari dalam dan membantu regenerasi sel kulit. Melindungi penglihatan dengan vitamin A, lutein, dan zeaxanthin. Melancarkan pencernaan dan mengatasi sembelit dengan kandungan serat alami. Menjaga keseimbangan kolesterol darah, menekan LDL dan meningkatkan HDL. Menurunkan risiko peradangan kronis, pemicu utama banyak penyakit lansia. Memberi efek detoks alami, membantu mengeluarkan racun tubuh secara lembut. Meningkatkan energi secara alami, tanpa perlu suplemen sintetis. Meningkatkan penyerapan nutrisi penting, mendukung kerja metabolisme tubuh. Sahabat lansia sehat, semua manfaat ini bukanlah hasil dari iklan atau mitos, melainkan dari data ilmiah, pengalaman klinis, dan testimoni nyata dari para lansia yang telah merasakan sendiri khasiatnya. Tanaman yang sering dianggap sepele ini, ternyata bisa menjadi penjaga setia tubuh kita di masa senja. Namun saya ingin mengingatkan, bahwa daun kelor bukanlah satu-satunya kunci hidup sehat. Ia adalah bagian dari gaya hidup seimbang, yang juga mencakup pola makan bergizi, tidur cukup, olahraga ringan, menjaga hati tetap bersih dari keluh kesah, serta menjalin hubungan sosial dan spiritual yang baik. Hidup sehat tidak datang dari satu bahan, melainkan dari rangkaian kebiasaan baik yang dilakukan secara konsisten. Maka, setelah menonton video ini, saya mengajak sahabat semua untuk mulai menanam satu pohon kelor di rumah, meski hanya di pot atau pekarangan kecil. Mengolah kelor menjadi bagian dari menu harian, baik sebagai sayur bening, rebusan, teh, atau campuran jamu. Mencatat manfaat yang Anda rasakan, dan membagikannya kepada keluarga, teman, atau tetangga agar semakin banyak lansia di Indonesia yang bisa hidup lebih sehat. Dan tentu saja, menceritakan pengalaman Anda di kolom komentar, dari kota mana Anda berasal, usia berapa saat ini, dan apakah Anda sudah pernah mengonsumsi daun kelor secara rutin? Saya, Dr. Rahmat, ingin menyampaikan rasa hormat dan bangga kepada seluruh sahabat lansia sehat yang terus semangat menjaga kesehatan dan tidak menyerah melawan berbagai tantangan usia. Tidak ada kata terlambat untuk mulai hidup lebih sehat. Tidak ada usia yang terlalu tua untuk memperbaiki kualitas hidup. Mari kita tutup dengan doa bersama. Ya Allah yang Maha Penyayang, limpahkanlah kesehatan dan kekuatan kepada setiap sahabat lansia sehat yang menonton video ini. Jauhkan mereka dari penyakit yang berat, kuatkan sendi-sendinya, cerahkan pikirannya, tenangkan hatinya, dan panjangkan umurnya dalam keberkahan dan manfaat. Jadikan hari-hari mereka penuh makna, dan akhir hidup mereka dalam keadaan husnul hatimah. Amin. Sebelum kita berpisah, saya ingin menitip satu pesan penting. Tubuh lansia adalah hasil dari puluhan tahun pengabdian, kerja keras, dan cinta. Maka sudah sepatutnya kita rawat tubuh ini dengan kasih sayang yang sama besarnya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan bagikan ke grup keluarga, komunitas lansia, atau teman sebaya Anda, agar semakin banyak yang mengenal kekuatan tersembunyi dari daun kelor. Sampai jumpa pada video berikutnya dengan topik kesehatan lainnya yang lebih menarik. Terus semangat, terus sehat, dan terus tersenyum. Karena senyum adalah bagian dari terapi jiwa.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.